Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Ya, sangat bersyukur, bersukacita dapat bertemu lagi di ibadah raya kita pada pagi hari ini. Nah, di bulan ini kita sedang berada di dalam siri khotbah yang baru, yaitu Kerajaan Allah. Dan topik yang diberikan kepada saya adalah keadilan sosial. Nah, topik kita pada hari ini adalah Kerajaan Allah dan keadilan sosial yang diambil daripada buku Mika bab yang ke-6 ayat 8. Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Wahai manusia, engkau telah diberitahu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain menegakkan keadilan, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Nah, kalau kita melihat ayat ini, kalau kita mengkaji sedikit daripada ayat yang di sini kan, kalau kita lihat dalam perkataan Ibraninya, apakah yang dituntut itu adalah satu perkataan yang agak seperti satu arahan, demand. Ya, itu adalah inquire. Kalau kita mengisi borang kan, kalau dia kata di situ required. Kalau kita tidak isi, kita boleh teruskankah? Tidak dapatkan. Jadi dia mesti yang sesuatu yang mesti, yang wajib. Nah, keadilan, ya, kesetiaan, mencintai kesetiaan. Ya, ayat yang sebenar yang digunakan itu adalah hesed ataupun loving kindness, goodness, faithfulness, ya. Karena ayat kita begitu agak terhadlah kan untuk menerangkan maksud sebenar. Dan hidup dengan rendah hati, ayat dia rendah hati adalah hasnea ataupun to be humble, ya, humble kita tahu kan, dengan rendah hati, dan to be modest, ya, dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, big idea yang saya ingin kongsikan pada hari ini adalah keadilan sosial adalah agenda pribadi Tuhan Yesus. Amin. Ya, keadilan sosial adalah agenda pribadi Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama buka di dalam Mika bab 6 ayat 1 hingga 8. Kita akan membaca bersama-sama. Mika bab 6 ayat 1 hingga 8. Siap? Siap, katakan haleluya. Lagi, haleluya. Amin. Oke, kita bacakan bersama-sama ayat 1. Dengarlah apa yang difirmankan Tuhan. Bangunlah, ajukanlah pembelaanmu di depan gunung. Biarlah bukit mendengar suaramu. Wahai gunung, dengarlah Tuhan menyatakan penunjuk keburukanmu. Juga kamu, wahai alas-alas bumi yang kukuh. Kerana Tuhan mempunyai perkara dengan umatnya, Ia hendak berperkara dengan Israel. Wahai umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah aku telah melelahkan engkau? Jawablah aku. Aku telah memimpin engkau keluar dari tanah Mesir dan menebus engkau dari tempat perhambaan. Aku telah mengutus sebagai pemimpinmu Musa, Harun, dan Miriam. Wahai umatku, ingatlah apa yang dirancang oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam anak Beor. Ingatlah perjalananmu dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya kamu mengetahui perbuatan yang benar daripada Tuhan. Dengan apakah aku harus menghadap Tuhan dan tunduk menyembah Allah di tempat yang tinggi? Apakah aku harus menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur 1 tahun? Adakah Tuhan berkenan kepada ribuan domba jantan atau kepada puluhan ribu aliran minyak? Haruskah aku persembahkan anak sulungku kerana pelanggaranku, anak kandungku kerana dosaku sendiri? Wahai manusia, engkau telah diberitahu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain menegakkan keadilan, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Bapa Surgawi, Bapa yang baik,
Firman ini adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa, Tuhan Engkau yang akan memimpin di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Engkau yang mengurapi mulut bibir hamba-Mu sehingga setiap apa yang disampaikan itu adalah dengan bimbingan-Mu, semuanya itu di dalam kehendak-Mu. Dan kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah hati kami menjadi seperti tanah yang subur, tanah yang siap menerima kebenaran firman-Mu, dan bukan hanya menerima, mendengar, tetapi kami diberikan hikmat kebijaksanaan bagaimana kami dapat meresponi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap berbicaralah kepada setiap kami, baik juga yang mengikuti secara atas talian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita teruskan. Nah, saya akan mulakan dengan apa yang telah kita baca sebentar tadi. Kita telah membaca di dalam Mika bab 6 ayat 1 hingga ke 8, dan penulisan di dalam buku Mika ini ya adalah membawa message penghakiman dan pengharapan. Kalau kita membaca buku Mika, pada waktu itu Israel sedang berada di dalam keadaan yang sangat jahat. Ya, penduduknya, pemimpinnya bersikap tidak adil. Jadi penulisan di dalam buku Mika ini, apa yang dia buat adalah dia mengecam segala ketidakadilan sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Dia mengecam kepimpinan yang korup, yang rasuah, ya, dan dia juga menegur penyembahan berhala di kedua-dua kerajaan Israel pada waktu itu, di Israel dan juga di Yehuda, ya. Dan pada masa yang sama di dalam buku Mika ini, setelah dia mengecam rakyat pada waktu itu, dia juga memberikan janji pemulihan dan harapan tentang apa yang akan berlaku di Bethlehem. Seorang pemerintah yang akan lahir dari Bethlehem, kan? Nah, konteks kitab ini menggambarkan keadaan masyarakat yang tertindas karena rasuah, penindasan. Sounds familiar? Ada yang familiar sedikit terjadi pada masa kita, ya. Nah, terutamanya terhadap golongan miskin, yang mana pada waktu itu Nabi Mika menegur dan dia bertanggungjawabkan keadaan yang terjadi kepada siapa? Kepada golongan pemerintah, kepada para hakim, kepada imam-imam. Ada 3 asas Alkitabiah tentang keadilan sosial yang ingin saya kongsikan supaya kita mengerti seperti big idea yang saya kongsikan tadi. Keadilan sosial itu adalah agenda pribadi Tuhan Yesus sendiri. Bukan agenda kerajaan, bukan agenda mana-mana parti politik dan sebagainya, tetapi itu adalah agenda Tuhan sendiri. Karena apa? Karena keadilan sosial tidak berdasarkan pemerintah, tidak berdasarkan undang-undang ataupun peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan ataupun sekumpulan majoriti orang. Sekiranya pun satu hari nanti kerajaan misalnya ataupun sekumpulan majoriti mereka menolak keadilan sosial di dalam negara kita, sebagai orang Kristen, ya, sebagai orang Kristen kita mesti berdiri dan mempertahankannya, ya. Karena apa? Kenapa kita mesti mempertahankan keadilan sosial? Bukan karena kita baik, ya, bukan karena prinsip dunia yang mengatakan semua orang lahir seperti bayi yang putih yang suci. Betulkah tuh? Salah. Sebab firman Tuhan jelas di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Semua manusia telah berdosa. Nah, oleh itu, apa yang kita lihat pada hari ini, kita melihat social injustice, kita melihat keganasan, kita melihat pencerobohan terhadap hak-hak asasi manusia, itu adalah akibat daripada dosa manusia. Itu adalah akibat daripada sikap manusia yang sejak awal lagi telah memberontak terhadap Tuhan Allah sendiri. Dan oleh itu kita semua memerlukan pengampunan daripada Tuhan.
Kita lihat yang pertama, asas Alkitabiah tentang keadilan sosial. Yang pertama adalah kita mesti berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat, betul? God is sovereign. Sebab Tuhan berdaulat, Dia berhak ke atas semua ciptaan yang telah Dia lakukan. Di dalam Filipi 2 ayat 13, firman Tuhan ini berkata, kerana Allah yang bekerja dalam dirimu menyebabkan kamu berkehendak dan menjalankan kerja untuk keredaannya. Allah sendiri yang bekerja di dalam hati kita, ya. Maaf ya. Saya masih di asas Alkitabiah tadi, seperti yang screen di belakang. Oke, ya. Nah, Allah sendiri yang bekerja di dalam pribadi kita. Adakah karena kita mau melakukan sesuatu yang baik? Tidak, karena kita adalah manusia yang berdosa. Tapi di dalam penciptaan Tuhan, Tuhan mencipta kita untuk menjalankan kerja untuk keredaannya. Dan karena Tuhan menciptakan kita, Tuhan itu berdaulat. Apapun yang Tuhan mau lakukan menerusi kehidupan kita, itu akan terjadi. Tidak ada yang akan berlaku di luar daripada kehendak dan rencana Tuhan, kan? Nah, di dalam Filipi, apa yang Tuhan ingin kerjakan adalah menyebabkan kita bekerja, menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak dan keredaan Tuhan. Itu yang pertama. God is sovereign. Atas apapun yang terjadi adalah Tuhan yang berdaulat. Yang kedua adalah tentang penciptaan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, semua kita diciptakan oleh Tuhan, amin. Nah, dari perspektif Kristen, Tuhanlah yang telah menganugerahkan hak-hak asasi kepada manusia itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, bukan kerajaan Malaysia, bukan siapa-siapa yang mengatakan, oh ini hak kamu, kamu ada hak begini, kamu ada hak hidup, kamu ada hak ke sekolah, kamu ada integriti, kamu ada maruah kamu yang perlu dihormati. Tidak. Semua itu bermula daripada penciptaan Tuhan. Karena Dia katakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambaran dan rupa kita. Jadi bila mana sewaktu Tuhan menciptakan manusia itu, pada waktu itu jugalah Tuhan telah memberikan kepada mereka nilai, maruah, penghormatan yang sama rata. Tidak ada yang katakan, oh dia lebih baik daripada dia, oh dia lebih hebat daripada dia. Tidak, semua diciptakan oleh Tuhan, semua manusia berharga di mata Tuhan. Itu asas Dia. Yang kedua, yang ketiga adalah karya penebusan Tuhan. Tadi kita menyanyi oleh kuasa darahmu, kan? Darah Tuhan itu untuk siapa? Untuk orang Kristen sajakah? Tidak, untuk semua orang. Tuhan tidak hanya berhenti di tahap Dia mencipta, tapi Dia terus pursue manusia itu, Dia terus mengejar manusia itu, sehingga walaupun dia sudah berdosa, Tuhan telah menjalankan banyak pekerjaan supaya kita semua ditebus oleh Tuhan. Dan di dalam Filipi 2 ayat 5 hingga 8, kita telah membaca bagaimana karya Tuhan di atas kayu saliblah yang telah membuka jalan untuk kita semua supaya kita boleh dapat diselamatkan datang kepada Tuhan. Nah, kita sudah melihat 3 asas Alkitabiah tentang keadilan sosial. Sekali lagi, bila mana orang bercakap tentang keadilan sosial, kita sebagai orang Kristen pasti sudah tahu, oh ini adalah kehendak Tuhan, karena kedaulatan Tuhan. Karena penciptaan Tuhan atas semua, bukan setakat manusia, tapi ciptaannya, tanah, langit, alam semula jadi dan sebagainya, itu penciptaan Tuhan dan karya penebusan Tuhan. Oke? Kalau kita melihat di sepanjang sejarah Alkitab tadi, big idea dia, agenda Tuhan, keadilan sosial adalah agenda Tuhan. Kalau saya boleh kongsikan, ada banyaklah yang kita boleh lihat di dalam Alkitab, tapi ada beberapa yang saya ingin kongsikan tentang rekod-rekod yang menunjukkan keprihatinan Tuhan terhadap keadilan sosial, terhadap bagaimana Tuhan peduli kepada undang-undang ataupun hak golongan minority, ya kan?
Kalau saya boleh membaca di dalam Ulangan 10 ayat 17 hingga ayat 19, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan membela hak pendatang asing, membela hak orang yang asing di suatu tanah yang bukan tanah dia. Dia katakan, Tuhan Allahmu sememangnya Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, perkasa dan tersangat hebat, yang tidak memiliki kasih serta tidak menerima sogokan. Dia membela hak anak yatim dan balu. Dia mengasihi kaum pendatang dan memberikan kepada mereka makanan serta pakaian. Oleh sebab itu, hendaklah kamu mengasihi kaum pendatang, kerana kamu pun pernah menjadi pendatang di Mesir. Sewaktu saya membaca ayat firman Tuhan ini kan, saya teringat akan abang saya. Abang saya setiap tahun sejak dia bekerja, setiap kali dia balik kampung sewaktu Christmas, dia akan beli berkotak-kotak lah, Milo, chicken wing. Kalau di Sarawak tu ikan sultan, kan mungkin tahu kan ikan sultan. Nantilah kita cerita tu kan waktu lunch. Di Sarawak saja ada. Nah, Milo lah, itulah semua tu. Dan bila dia balik ke kampung, dia akan kira di mana setiap rumah, berapa rumah yang ada di kampung. Di kampung kami dalam 30 buah rumah lah. 32, 35 macam tu. Jadi dia akan bagikan dan dia letak dalam tayan, reng tu macam sikut yang besar lah. Dan mami saya akan dari rumah ke rumah membahagikan ini kepada orang di kampung. Mula-mula saya ingatkan dia hanya lakukan sewaktu dia mulai mendapat pekerjaan tahu. Tapi tahun depan dia buat lagi. Tahun depan dia buat lagi. Sampai satu kali mak saya cakap kepada dia seperti ini. Kenapa kamu selalu buat perkara ini? Banyak lagi keperluan kamu sendiri. Sebab banyak kan kalau kita mau spend. Saya teringat lagi satu kali dia lambat balik dari Bintulu. Dan Milo kotak dilawas kehabisan. Kebetulan saya dengan suami JB berada di Sabah. Dia call saya, dia kata, boleh kamu cari kotak Milo 30 paket. Sebab tidak ada yang menghalang dia akan membuatkan itu. Nah, jadi bila saya bertanya dengan dia, kenapa kamu terus melakukan ini? Dan dia kata, sebab itu firman Tuhan yang saya tahu, dia kata. So, firman Tuhan katakan, prihatin terhadap anak yatim dan balu. Prihatin terhadap anak yatim dan balu. Dan Bapak saya katakan, antara kamu, abang kamulah yang paling tahu firman Tuhan. Ya, perhatikan hak anak yatim dan balu. Itu yang tentang kerajaan Allah. Itu yang Tuhan katakan di dalam seluruh Alkitab. Ya, kalau kita lihat di sini saya katakan tentang undang-undang hukum, ini hanyalah contoh. Kalau kita membaca di dalam Imamat 25 tentang tahun Sabat dan tahun Jubili. Dia katakan dalam 25 ayat Imamat 25 dia katakan contoh tentang tanah lah, bagaimana kita menggunakan tanah. 6 tahun menyemai, mengumpul hasil dari tanah. Tetapi pada tahun ke-7 adalah masa istirahat penuh bagi tanah. Jangan tuai apa-apa, jangan petik, kerana tahun itu tahun istirahat penuh bagi tanah. Kalau ada sesiapa di muka bumi ini yang paling bertanggung jawab terhadap tanah, itu adalah orang Kristian. Amin. Ya. Tanah pun ada haknya yang Tuhan telah berikan tentang tahun Sabat, tahun Jubili. Bukan itu saja, apalagi yang dia katakan tentang tahun Jubili, tahun pembebasan. Pada tahun Jubili itu semua hamba akan dibebaskan. Ya, semua pada tahun Sabat hamba pun akan dibebaskan. Tanah yang dijual, contoh kita semua adalah orang Israel dan saya jatuh miskin sebab saya tidak mampu, saya perlu menjual tanah saya contoh kepada Roger sebab Roger dia seorang kaya dan saya sedang miskin. Saya menjualkannya kepada Roger. Pada tahun Sabat, Roger perlu mengembalikan tanah itu kepada saya. Pada masa itu saya boleh menebus kembali tanah saya. Maksudnya setiap undang dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan ini adalah untuk memperhatikan hak semua orang. Tidak ada satu orang pun yang ditindas ya. Berikutnya, apalagi yang kita boleh lihat? Ada lagi ini tentang langkah anti penipuan. Di dalam Ulangan 25
ayat 13. Contohnya ini tentang timbangan sukat yang benar. Siapa yang menjual di sini? Siapa yang toke di sini? Kalau kamu menjual sesuatu, dia katakan macam Brother Marius, saya membeli Nescafe, janganlah kasih separuh, kasih penuh lah tu gelas kan. Itulah sukatan, timbangan yang betul. Dia katakan, sebaliknya, hendaklah kamu memiliki batu timbangan yang tepat dan benar, juga penyukat yang tepat dan benar, supaya lanjut umurmu di tanah yang dikurniakan Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu memandang keji semua orang yang berbuat demikian, yaitu semua orang yang melakukan kecurangan. Kalau kita lihat seluruh daripada ini kan, bukan itu saja, ada lagi hukum tentang perkawinan, tentang orang miskin, tentang hamba, orang asing, balu yatim dalam ulangan ini ya. Nah, ada satu lagi dalam ulangan 24 berbicara tentang setelah kamu menuai hasil tanahmu, lalu ternyata tertinggal seberkas di ladangmu. Dia katakan, jangan kembali untuk mengambilnya. Itulah bahagian para pendatang, anak yatim dan balu. Dengan demikian Tuhan Allahmu akan memberkati kamu dalam segala pekerjaanmu. Adakah ayat ini mengingatkan kamu tentang sebuah kisah yang berlaku di Alkitab? Tentang siapa ya? Satu kisah yang begitu romantik kan yang kita suka. Ya, tentang Ruth dan ibu mertuanya Naomi. Kalau kita lihat, Ruth adalah orang Moab. Dia bukan orang di Israel begitu. Dia adalah pendatang di tanah itu. Apa yang dia lakukan sewaktu dia kembali bersama ibu mertuanya? Dia berada di belakang para penuai si Boas kan? Nah, dia hanya mengutip. Itu adalah peraturan supaya mereka yang tidak cukup makan, yang tidak ada tanah, yang pendatang, mereka pun boleh makan di tanah itu. Itulah peraturan Tuhan sendiri. Di dalam proses menuai padi orang Lun Bawang juga, ada satu proses yang kami panggil sebagai ngeladun. Kamu tahu ngeladun tuh? Ngeladun tuh adalah kami semua ada sawah padi. Sekarang ialah musim menuai padi. Kami akan menuai. Habis menuai nanti, adalah yang terjatuh, adalah yang akan tumbuh, yang akan berbuah balik itu padi kan. Nah, yang tumbuh, yang berbuah balik itu, bila orang pergi memetik, itulah proses ngeladun. Maksudnya pergi untuk mengumpulkan apa yang sisa-sisa yang tertinggal lah. Dan saya ingat bagaimana mak saya selalu katakan, saya akan bawa anti kamu ni untuk pergi ngeladun. Sebab anti saya ni dia adalah orang pendatang di kampung tu. Dia bukan orang kampung saya, dia daripada tempat lain. Dan dia tidak ada sawah, sebab dia berkahwin dengan orang sana begitu. Jadi saya selalu teringat, pergi ngeladun. Nah, inilah yang kita belajar daripada firman Tuhan. Apalagi, yang kedua, kita boleh melihat cara Tuhan berurusan dengan orang yang penuh belas kasihan dan penuh hormat, betul? Kalau kita melihat Tuhan selalu berurusan dengan mereka yang dipandang hina oleh masyarakat. Seperti siapa yang pertama? Orang Samaria yang baik hati. Kita diingatkan bahwa bagaimana imam yang lalu di tempat itu dia begitu sibuk dengan pelayanan. Bukanlah. Mungkin adalah kerjaannya sendiri yang ingin dia lakukan. Ya adalah kesibukan-kesibukan yang menghalang dia untuk menunjukkan, memberikan pertolongan kepada orang yang telah dirompak, yang telah dicuri di sepanjang perjalanan itu. Siapa lagi? Ya, wanita pelacur. Ya, yang ingin direjam dengan batu kan? Ya, Tuhan membela hak mereka. Tentang perempuan Samaria yang berapa suami dia? Lebih dari satu, betul. Tuhan berbicara dengan dia tentang balu yang miskin yang hanya mampu memberikan 2 keping uang tembaga, tentang pemungut cukai yang dipandang serong oleh masyarakat, tentang Simon si pesakit kusta. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan mendekati, melayani mereka, ini memberikan kita contoh bagaimana kerajaan Allah itu begitu dekat dengan keadilan sosial. Amin. Setuju? Ya.
Keprihatinan Tuhan terhadap manusia juga jelas ditunjukkan melalui tegurannya yang tegas terhadap struktur yang menindas manusia. Kalau kita bacakan di dalam firman Tuhan, Tuhan mengasihi semua orang yang begini. Tetapi kepada orang Farisi dia katakan apa? Ya, macam-macam lah, yang paling keras lah yang dia katakan kepada mereka kan. Yang kalau saya baca pun, saya macam wow. Kalau saya tidak tahu lah saya boleh terimakah ini. Kena begitu keras apa teguran Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan Yesus juga mengisytiharkan di dalam Yesaya 61 seperti piagam pelayanan pribadinya yang juga terdapat di dalam Lukas 18:19. Apa yang dia katakan? Roh Tuhan ada padaku karena Dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada siapa? Kepada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk mengumumkan kebebasan kepada orang tawanan, penyembuhan kepada orang buta, kelepasan bagi orang yang tertindas, dan mengisytiharkan tahun keredaan Tuhan. Amin. Inilah yang kita perlu contohi di dalam pelayanan kita masing-masing. Ada banyak lagi lah, contohnya ini tentang Yohanes Pembaptis yang dia katakan mereka bertanya kepada dia kan, patutkah mereka membayar cukai, apakah yang mereka lakukan sebagai tentara dan sebagainya. Ada lagi peraturan sosial seperti yang kita dengar dalam khotbah minggu lepas tentang suami, bagaimana mereka bertindak terhadap istri mereka, istri dan anak dan sebagainya. Semuanya ini terangkum di dalam firman Tuhan. Ya, tidak ada yang terkecuali. Jadi memang terbukti keadilan sosial itu adalah agenda pribadi Tuhan Yesus. Sebagai orang Kristen, kita juga harus menjadikan ini agenda kita, betul? Ya. Nah, apakah peranan dan tanggung jawab gereja? Peranan dan tanggung jawab gereja adalah sebagai umat Tuhan yang telah menerimakan kasih kurnia Tuhan dan pengampunan Tuhan, kita juga harus memperjuangkan dan melindungi keadilan sosial. Ya, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada semua orang. Kepada siapa? Kepada jiran kita, kepada keluarga kita, kepada orang di tempat pekerjaan kita, kepada siapa saja, tanpa mengira bangsa, agama, dan status sosial. Amin. Janganlah kita memandang latar belakang seseorang sewaktu kita mau bekerja sama dengan mereka. Janganlah kita mahu membeza-bezakan. Firman Tuhan ada mengatakan kan, kalau ada seseorang datang di gereja, kita lihat dia begitu smart, begitu dia rambutnya begini dengan emasnya, dengan segalanya, dengan handbagnya, dan kita lihat dia dan kita katakan dalam firman Tuhan ya, mari kamu duduk ke depan dan kita berikan dia tempat duduk yang terbaik. Kemudian datanglah seseorang dari jalanan, mungkin dia berbau, mungkin pakaiannya kotor, mungkin dia hanya berkaki ayam, dan kita katakan, kamu ada tempat duduk khas yang disediakan, duduklah di belakang sana. Ya, tidak boleh kita melakukan seperti ini. Karena seperti yang kita bacakan tadi, karena setiap manusia diciptakan oleh Tuhan, betul? Ya, dan kita percaya bahwa semua orang adalah bernilai di hadapannya, supaya tiada sesiapa yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada orang lain. Di dalam Alkitab mengingatkan kita dalam Roma 12 ayat 3, dia mengatakan, janganlah menilai dirimu lebih tinggi daripada apa yang sepatutnya. Tetapi sebaliknya dalam Filipi 2 ayat 3 mengatakan, dengan kerendahan hati, biarlah setiap orang menganggap yang lain lebih tinggi daripada dirinya. Nah, sebagai orang Kristen kita harus mencontohi Yesus dalam memperlakukan semua orang dengan kasih, dengan hormat, dengan maruah. Bagaimana dengan orang yang selalu menyakiti hati kita ya?
Sama juga kan? Sama juga. Kita harus siap mengasihi mereka. Contohnya di negara kita Malaysia. Mungkin ada perkataan-perkataan yang selalu membina jurang di antara kita kan dengan orang Semenanjung. Jadi kita menjadi prejudice terhadap mereka. Saya secara pribadi sebelum saya datang ke Semenanjung kan saya dari Sarawak, saya tidak pernah ada prejudice terhadap orang yang lain bangsa daripada saya. Sebab di sana kita hidup sama, kita semua baik dengan jiran kita semua, semua orang sama. Bila pertama kali saya menginjak kaki saya di Kuala Lumpur, saya datang belajar di sini, itu membuka mata saya. Wow, jurang yang terjadi di antara kaum, bangsa, agama itu sangat besar di sini dan saya akui itu sedikit sebanyak mempengaruhi saya. Contoh kalau saya book Grab kan, driver saya contohnya orang yang macam saya tidak suka. Aduh, cancel. Adakah begitu? Kalau saya ada lecturer daripada bangsa yang saya tidak suka, aduh, saya benci lah nih lecturer, saya tidak suka lecturer begini. Sedikit sebanyak, tanpa saya sadari, maaf ya, menjadi prejudice. Hari ini Tuhan menegur kita ya. Tuhan menegur kita dan kita bertaubat. Kita perlu bertaubat supaya kita melihat semua orang bagaimana kalau Tuhan Yesus ada di sini, bagaimana dia akan bertindak dengan orang yang berlainan bangsa dan agama daripada kita. Kita perlu berdoa minta kasih anugerah Tuhan tuh, supaya kita dimampukan untuk menukar, menghancurkan segala jenis prejudice yang ada dalam hati kita, supaya kita boleh melihat melalui kacamata Tuhan, melihat bagaimana Tuhan telah mencipta semua orang itu dengan begitu indah, dengan nilai, dengan marwah, dengan integriti yang Tuhan telah ciptakan. Dan yang paling penting, gereja perlu menjadi suara yang membela mereka yang tertindas. Kalau ada satu tempat di dalam dunia ini yang langsung tidak ada prejudice-nya, tidak ada sikap perkauman dan sebagainya, saya harap itu adalah gereja. Amin. Karena kita perlu menunjukkan keadilan Tuhan di dalam masyarakat. Jadi kalau kita di tempat pekerjaan, kalau kita mempunyai bisnis, kalau kita mempunyai pekerja di bawah kita, kita perlu tahu Tuhan membela hak orang seperti ini ya. Kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan kita tadi itu di dalam Mika. Mau habis sudah khotbah saya no? Teruslah dia pasang, belum lagi. Perlulah saya cerita sedikit sebab baru saya perasan, baru 11.15. Mesti kamu suka kan kalau si Steffi khotbah minggu tuh? Ya, panjangkan sedikit. Oke, Mika 6. Mika 6. Kalau kita merenungkan kembali di dalam pembacaan Mika 6 ayat 6 hingga 7, saya bacakannya. Ayat 6. Dengan apakah aku harus menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat yang tinggi? Apakah aku harus menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur 1 tahun? Adakah Tuhan berkenan kepada ribuan domba jantan atau kepada puluhan ribu aliran minyak? Haruskah aku persembahkan anak sulungku kerana pelanggaranku, anak kandungku kerana dosaku sendiri? Apa yang kita faham daripada firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini adalah seperti orang Israel bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana kami boleh menghadap Engkau? Bagaimana kami boleh menyenangkan hatimu? Bagaimana kami boleh diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga? Dan mereka katakan, adakah melalui korban bakaran? Kadang-kadang kita terfikir kita akan diselamatkan, kita akan diberkati apabila kita memberi persembahan yang lebih banyak. Kalau dulu dia membakar kan, korban bakaran. Kadang-kadang kita ingat kita akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan apabila kita melayani Tuhan dengan lebih banyak, lebih kuat lagi dan sebagainya. Itu yang umat Israel tanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana kami menghadap Engkau?
Perlukah saya membakar lagi banyak korban bakaran? Perlukah saya meningkatkan lagi perpuluhan pemberian saya dan sebagainya? Perlukah saya melakukan ini, melakukan itu? Ya, dan semua yang mereka katakan ini adalah tentang apa? Tentang liturgi, tentang apa yang mereka lakukan di dalam ibadat mereka di rumah Tuhan. Tetapi justru apa yang Tuhan katakan, bukan itu. Karena apa yang telah kita baca tadi, dia katakan, wahai manusia, engkau telah diberitahu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain menegakkan keadilan, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Amin. Inilah yang dituntut Tuhan daripada kita. Inilah perkaitannya keadilan sosial dengan kerajaan Allah. Dia katakan bukan kamu membakar lebih banyak korban, tapi kamu keluar ke sana, kamu menegakkan keadilan. Bukan kamu melakukan lebih banyak lagi persembahan, doa yang berjela-jela panjang-panjang di hadapan Tuhan. Bukan, kamu keluar di luar sana, kamu menunjukkan kasih setia, kamu mengatakan apa yang adil, yang benar, dan kamu hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Itulah yang kita pelajari hari ini. Ada satu kisah yang akan saya kongsikan. Ini kenalkan, ini adalah Pastor Dr. Bill Wilson. Dia adalah pengasas Metro World Child, ya. Sebuah pelayanan seperti sekolah minggu, pelayanan kanak-kanak yang terbesar di dunia. Dia pernah beberapa kali datang di DMC, kan? Saya rasa dia pernah berkhotbah dan saya pernah ikut khotbah dia di auditorium. Selalulah dia datang di sini. Ketika Pastor Dr. Bill Wilson, dia berumur 12 tahun, dia ditinggalkan oleh ibunya di tepi jalan di St. Petersburg, Florida. Dia ditinggalkan, Mas Satu 12 tahun. Ada yang berumur 12 tahun di sini? Kita ingatlah Mas Satu, darjah 6 kan? Dia ditinggalkan oleh ibunya dan dia tidak tahu kalau ibunya itu akan kembali. Dan dia duduk di situ. Hari pertama dia duduk, ibunya tidak datang. Oke, hari kedua dia masih duduk di situ menunggu, ibunya tidak datang juga. Hari ketiga dia masih duduk di situ dan ibunya tidak datang juga. Dan hari demi hari, setelah 3 hari dia kesorangan, dia kelaparan, dan dia tidak tahu apa yang dia perlu perbuat. Akhirnya, ada seorang lelaki yang lalu di situ, di tepi jalan itu, dia ternampak Wilson sewaktu dia masih berusia 12 tahun, dan dia berhenti. Dia mengambil Pastor Wilson, Bill Wilson, dan membawanya ke rumah, memberikan dia makan. Dan kebetulan pada waktu itu mereka ada camp kanak-kanak seperti youth camp. Dan dia menghantar Pastor Bill Wilson ke situ. Di camp itu dia katakan dia masih ingat. Sewaktu pastor mendoakan semua orang, dia pun pergi ke depan. Tetapi dia melihat tidak ada satu orang pun yang mendoakan dia. Tidak ada satu orang pun yang datang dan memeluk dia dan menupang tangan kepada dia. Dan dia katakan mungkin karena dia sudah sangat kecil, dia sangat kurus, dia kelihatan seperti tidak terurus. Tetapi pada waktu itu Pastor Bill Wilson katakan Tuhan menjamah dia. Dan dia tahu dan dia sadar bahwa bermulai hari itu Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan dia. Beberapa tahun kemudian, 20 tahunlah selepas perkara ini, dia sudah menjadi pastor, tapi youth pastor, pastor kanak-kanak. Dia mencari ibunya, dia menggunakan agen lah mencari ibunya. Dan akhirnya dia jumpa ibunya, padahal ibunya masih berada di kota itu, tidak pernah meninggalkan kawasan itu pun. Tetapi karena ibunya adalah seorang yang ketagih alkohol, dia seorang yang alkoholik, jadi pikirannya itu sudah rosak lah. Dan bila Bill Wilson datang kepada ibunya dan dia berkata, "Ibu, saya anakmu." Dan ibu ini katakan, "Saya tidak ada anak lelaki." Dan dia coba meyakinkan,
saya adalah anakmu, tapi ibu dia sudah tidak dapat berfikir secara waras dan ibunya tetap menolak dia. Dan hal ini telah mendatangkan satu kelukaan, rejection, penolakan di dalam hati Bill Wilson. Dan setelah 6 minggu selepas pertemuan itu, dia mendapat berita bahwa ibunya mati di jalan. Karena dia begitu ketagihan dan akhirnya ketagihan itu membunuh ibunya. Dan Bill Wilson terus tertanya-tanya. Siapa yang akan datang kepada dia dan mewakili ibunya dan berkatakan kepada dia, I'm sorry, saya meminta maaf. Saya sebagai ibumu telah membuang kamu, menolak kamu, meninggalkan kamu. Tetapi dia katakan permohonan maaf yang dia tunggu bertahun-tahun tidak pernah datang. Jadi dia katakan, sebab pengalaman ini, Pastor Bill Wilson dia mempunyai hati yang penuh belas kasihan terhadap anak-anak yang menderita. Karena dia tahu betapa kosong, betapa sakitnya hidup tanpa kasih. Dan dia tahu bahwa hanya kasih Yesus yang dapat memenuhi kekosongan itu. Ada satu petikan yang dia selalu katakan bagaimana dia boleh mendapat panggilan ini. Karena dia telah setia melakukan panggilan ini dan kalau hari ini, setiap hari Sabtu untuk 50 tahun, Pastor Bill Wilson akan drive bus sekolah yang berwarna kuning di seluruh kota untuk melayani anak-anak yang tertinggal, yang terbuang begitu. Dan sekarang pelayanan mereka ini setiap minggu mereka reach out kepada 1.5 million children secara global. Karena dia sudah ada pelayanan bukan saja di US, di Kenya, di Filipina, Peru, South Africa, di Indonesia pun ada. Di Cambodia, di India, Haiti. Dan bila dia datang ke sini kan, dia katakan bagaimana dia boleh mendapat panggilan seperti ini. Dia tidak ada keluarga, ibunya menolak dia, ibunya meninggal. Dia tidak ada adik-beradik dan sebagainya, dia hanya satu orang. Bagaimana satu orang seperti ini boleh ada satu drive, ada satu semangat yang terus melakukan ini. Sekarang dia berusia 77 tahun, dia tetap melakukan. Apa yang dia katakan adalah ini, when something deeply angers your heart in the presence of injustice, that may be God calling you to act. Apabila ada sesuatu yang kamu lihat yang begitu menyakitkan hati kamu, yang membuat kamu marah karena kamu melihat ada sesuatu ketidakadilan berlaku. Hal itu membuatkan hati kamu, saya geram. Setiap mau melakukan sesuatu, saya tidak boleh melihat ketidakadilan ini terus berlaku. Saya tidak boleh lihat penindasan ini terus berlaku. Dia katakan, mungkin itulah cara Tuhan memanggilmu untuk bertindak. Kalau kita lihat gambar ini kan, kalau setiap kali Pastor Bill Wilson tersenyum, dia seperti ada lesung pipit ya di pipinya. Sebenarnya itu adalah kesan tembakan. Dia selalu katakan itu adalah human made. Sebab itu muka dia ada sedikit sengit, sebab di dalam pelayanan dia melayani di tempat yang ada gangster, ya, di tempat yang ketagihan dadah dan sebagainya. Dia sudah diberi warning berkali-kali, kamu tidak lagi datang ke sini, kamu tidak boleh lagi datang ke sini. Tapi dia tetap datang minggu demi minggu demi minggu dan akhirnya dia ditembak. Itulah muka dia berlubang di sini. Dan bukan hanya satu kali dia ditembak. Dia pernah melayani di border di Iran, begitu, di tempat seperti itu. Dan dia pernah ditembak. Walaupun dia menggunakan vest keselamatan, ada juga lah dia terluka begitu. Dan ditikam dan sebagainya. Banyak yang telah dia alami. Tapi apa yang dia katakan? Dia terus mengingat akan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia katakan setiap kali dia memandu bus, mengambil anak-anak sekolah minggu, dia katakan perkara yang paling membuatkan dia bersuka cita ialah
Bila anak-anak ini membesar, bila mereka respon di sekolah minggu dan dia tahu semua ini dapat terjadi. Bila dia dapat melihat 1,5 juta setiap minggu anak-anak datang ke sekolah minggu di seluruh dunia, dia sangat bersukacita kerana apa? Kerana ketaatan. Dia katakan, because you have been obedient for a long time. Mungkin kita di sini ada yang berada di dalam pelayanan sepenuh masa, ada yang terlebih masa dan sebagainya. Tapi kita tahu selama kita taat, selama kita obedient kepada panggilan Tuhan, kita bekerja untuk kerajaan Allah. Ya. Ada 2 quotes lah di sini yang sangat menyentuh hati saya juga. Dia katakan, apa yang dia lakukan, banyak yang dia lakukan dengan pemimpin-pemimpin di seluruh dunia. Dengan orang-orang terhebat, dia pernah bekerja sama dengan mereka dari atas hingga ke bawah. Dan satu hal yang dia katakan, it's never been about anybody's ability. Hal ini, setiap pelayanan yang luar biasa ini yang dia lakukan bukan tentang kebolehan seseorang. Tetapi dia katakan tentang kesediaan mereka. Betul? Dan dia katakan, saya percaya bahwa kesediaanlah yang membezakan antara mereka yang hanya berkata-kata dan dengan mereka yang bersedia untuk bertindak. Hari ini kita mungkin tidak ada kemampuan. Apa yang saya boleh buat? Saya tidak boleh buat apa-apa, tapi saya bersedia. Saya teringat beberapa tahun sewaktu saya bekerja sebagai admin di gereja ini, ada banyaklah yang melakukan pelayanan, tapi saya mau katakan tentang Sis Debbie. Ya, dia ada di belakang sana. Masa itu dia belum jadi CG leader lah. Dia hanya datang setiap minggu. Apa yang dia buat, dia akan tag saya, Sis Steffi, minggu ini saya akan pergi gereja. Saya boleh drive untuk student. Di mana saya perlu, wow, terima kasih sis, dan saya akan carikan orang lah, student-student yang memerlukan transport, dan saya kata, sis ada student di Kota Damansara yang sis boleh ambil. Nah minggu depan lagi dia kata, sis minggu ni saya outstation, oke tak apa. Minggu depan lagi, sis saya boleh drive. Walaupun saya belum jumpa lah siapa yang mau pergi gereja, tapi sebab ada orang overdrive, terpaksalah saya call. Kamu datang ke gereja minggu ni, ada orang mau drive, kamu datang ke gereja minggu ni. Begitu. Itulah satu hal yang boleh dilakukan. Kita lihat dia selalu pendiam kan, dia selalu duduk di belakang, dia diam begitu. Tapi satu hal yang dia boleh buat, dia boleh memandu. Di sini ramai pelajar kita yang perlu transport. Bukan sejak pelajar, tapi rakan-rakan kita, tadi saya berbual dengan kakak kan, dia katakan dia perlu tukar 2 bus dari dia tinggal di Old Klang Road. Ya, dia perlu tukar 2 bus sampai di Asia Jaya. Kalau dia awal, dia akan jalan kaki. Kalau lambat, dia akan ambil Grab. Kalau ramai orang seperti Sis Debbie yang, oke, saya free minggu ni, saya akan lalu kawasan ini, saya boleh angkut beberapa orang. Sedikit yang kita boleh lakukan, itu memberikan banyak perubahan. Apalagi tentang, bila kita sudah dipanggil di dalam pelayanan Tuhan, di mana kita sedang berada sekarang, dia katakan, your commitment has to be stronger than your emotion. Yang tadi itu untuk yang belum lagi terlibat di dalam pelayanan kan, yang sekarang yang sudah terlibat, yang sudah lama terlibat, dia katakan kamu mesti teruskan. Kamu terus berkomitmen. Komitmenmu harus lebih kuat daripada emosimu. Karena emosi kita manusia ini akan ada naik dan turunnya. Tapi kita tidak boleh bergantung kepada emosi kita. Kita mesti tetap berkomitmen seperti Tuhan Yesus. Ya, kalau saya ingat banyak orang bertanya kepada saya seperti ini. Sis Steffi, kenapa kamu mau melayani Tuhan di gereja? Sewaktu saya orientasi di STM kan, ini sangat lucu lah. Ketawa juga saya ingat. Saya dalam bilik dalam minggu pertama saya di orientasi, roommate saya dia adalah seorang daripada Methodist juga, tapi Chinese Methodist lah. Dia katakan, oh Steffi, saya sangat happy jumpa kamu. Kamu tahu ke apa hobi saya? Dia katakan hobi dia melancong lah. Dia melancong dan dia tunjukkanlah dia pernah pergi ke Jepun, di mana-mana tempat lah dia pernah pergi. Lepas tu dia tanya saya,
Steffi, kamu pernah pergi Jepun kah? Saya katakan, oh saya tidak pernah pergi Jepun. Lepas itu dia tanyalah, apa sekolah kamu, apa kerja kamu, dan sebagainya. Selepas saya katakan, oh begini sekolah saya, dan beginilah cita-cita saya, dan inilah yang saya mau lakukan. Terus dia katakan dengan saya, Steffi, are you crazy? Are you crazy? Kenapa? Sebab dia katakan dengan kamu punya peluang, qualification, you should go. Kamu boleh dapat gaji yang tinggi. Kamu tahu saya pergi Jepun 10.000 saja. Gaji kamu 10.000, kamu boleh terus pergi. Gaji kamu 1 bulan. Kamu nih pergi Jepun pun tak pernah. Lepas itu mau melayani Tuhan. Are you crazy? Teruslah saya ketawa, saya kata, I think semua kita yang ada di sini untuk melayani Tuhan, we are all crazy. Betul? Boleh kamu cakap dengan kawan kamu, you are crazy. Pastor Tom, you are crazy. Gila kamu ini ya. Kamu ini gila, dia bilang. Gila kita bukan gila seperti dunia ini ya. Gila kita seperti gila Tuhan Yesus. Saya tak mau cakap lah sebab dia punya kegilaan tu sampai membawa dia di kayu salib. Saya belum berani mau cakap. Tapi bagaimana kita mau melayani Tuhan, kita mesti ada yang saya rasa kalau itu bukan gila, belum lagi tuh. Jadi saya mau kita semua pikirkan sesuatu seperti apa yang Pastor Bill Wilson katakan. Kalau hal itu membuatkan kamu sakit hati, itu menggerakkan hati kamu, itulah panggilan kamu. Dan saya akan, kenapa saya memilih? Bukan sebab saya gila lah, memanglah saya gila. Tapi karena sewaktu saya mulai bekerja kan, saya melayani di DMC kan, masa itu saya bekerja hanya di dalam admin. Dan saya melihat di gereja DMC Bahasa, kita semua pelajar. Kita semua pelajar, ada yang daripada Indonesia, ada yang dari Sabah Sarawak. Kita masa pada waktu itu, Pastor Edi belum masuk lagi ya, tapi semua pemimpin ada. Semua pemimpin ada. Sis Deborah sudah adalah dengan kita. Sis Anastasia dari dulu lah bersama-sama dengan kita. Bila saya lihat kita semua yang ada di sini, I feel like I need to be here. Saya mau bergerak dengan tim ini karena saya tak apa visi mereka. Saya mau berada di sini sebab saya melihat keperluan gereja, terutamanya gereja yang berbahasa Malaysia. Kita boleh membangkitkan gereja kita untuk menjadi, mungkin tidak sama level dengan yang gereja berbahasa Inggris dan Cina begitu, tetapi we can. There's a lot of work, but it can be done. Dia boleh dilakukan. Dan saya tanya siapa? Dan saya pikir, saya bagilah masa saya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, lepas itu 9 tahun. 10 tahun sudah tahun nih. Kalau hal itu menggerakkan hati kamu, go out and give your best and jadilah gila untuk Tuhan. Walaupun itu bertentangan dengan apa yang dunia ini katakan. Karena orang di luar sana sangat menanti-nantikan kita. Dan bagaimana kita boleh melakukan ini? Saya boleh minta persediaan worship team. Salah satu hal yang kita boleh lakukan di dalam Natal kita yang akan datang, amin. Nah, di setiap cell group, di setiap kelompok sel, semua orang ada kelompok sel kan? Kita diberikan dana, ada dana untuk semua kelompok sel. Satu kelompok sel ada dana untuk melakukan Christmas party dengan kawan-kawan. Mungkin dana ini tidak banyak, tapi kalau kamu sudah ada dana, kamu sudah ada sesuatu untuk kamu mulakan. Kumpul, berapa orang kumpul, buat satu Christmas party, jemput kawan-kawan yang mungkin terbiar di luar sana, mungkin yang keseorangan di luar sana, mungkin yang ditolak oleh masyarakat. Dulu sewaktu saya tinggal di Fajaria, satu kali kami keluar berjalan-jalan. Kawan saya ini pun, kalau kamu ingat Grace, dia pun gila juga.
Dia nampak satu orang nenek yang hanya berkain, apa kain tuh? Kain sarung. Berjalan dari Jaya. Dia katakan, Nainai. Nainai itu nenek kan? Mana Nainai pergi? Dia cakap, saya mau jalan balik rumah. Saya kata, kamu nih betul kan dia orang? Bersarung lagi kan jalan pulang ke rumah dia. Jomlah Kak Pi, kita hantar dia. Malas betul saya, tapi sebab dia mau pergi, hantarlah, jalanlah dengan dia. Macam dia bawa bersarung lagi, bawa plastik lagi. Jalanlah kami sampai ke rumah dia tidak jauh lah di sini dari Jaya Shopping Center tuh. Rumah dia penuh dengan rumput berlukar sebagainya. Rumah dia tidak ada elektrik sebab bertahun sudah dipotong, tapi dia tidur di luar di semen. Dia kencing di situ, dia berak di situ, semualah dia buat di situ. Dia balik, lepas itu Grace kata, we need to do something. Apa yang kita boleh buat? Mari kita tebas rumput. Saya kata, tebas rumput pula kita. Okelah kami cobalah buat sikit-sikit, saya kata tak boleh jadi nih Grace. Jadi apa yang kita buat? Okelah Google, cari servis potong rumput. Datanglah tuh orang yang potong rumput, lepas itu tuh Nainai dia mau bagi dia punya duit kertas yang digulung-gulung, diikat pakai rubber band di dalam plastik dialah. Dan koyak-koyak sudah tuh. Kami kata tidak perlu Nainai, ini kami semua buat untuk kamu. Jadi kami tebas rumputnya. Dan minggu berikutnya Grace kata lagi, Kapi jom pergi makan dengan Nainai. Aduh si Nainai lagi. Keluarlah kami kan tapau makanan. Kami makan di mana? Kami hanya makan di luar rumah sebab rumah dia sangat usang, sangat buruk, tak boleh masuk pun. Hanya duduk di luar pagar. Bersila makan di situ. Dan mungkin sebab dia sudah tidak begitu apa kan, dia hanya berbaring begitu dan kami hanya melayani dia lah. Itulah yang saya katakan tentang kita perlu keluar dan kita perlu melihat apa keperluan yang ada di luar sana. Kalau kita tak dapat buat sendiri seperti saya, sebab kadang-kadang saya pun tidak dapat, lakukan sebagai cell group. Macam saya katakan tadi, di Christmas, di Natal yang akan datang, semua cell group ada dana. Jumpa cell group leader kamu ada dana. Fikirkan sesuatu, maybe berhentilah buat dia di gereja. Buat dia di tempat lain, di rumah anak yatim kah, di rumah orang tua kah, buat dia di situ. Kalau langsung tidak ada tempat, boleh buat di sini. Book tempat di sini, book van gereja, minta siapa-siapa yang boleh drive, bawa mereka ke sini. Ya, ini yang tentang kerajaan Allah. Jadi respon kita pada hari ini, mahukah kamu menjadikan keadilan sosial sebagai agenda pribadimu? Kita sudah lihat di dalam seluruh sejarah Alkitab, Tuhan Yesus telah melakukannya. Bagaimana Tuhan Yesus melayani perempuan yang berzina, bagaimana Tuhan Yesus melayani orang yang pesakit kusta. Kita perlu contohi. Kalau Tuhan juga memanggil kamu untuk satu panggilan yang sangat besar, percaya Tuhan akan memampukan kamu. Kamu tidak perlu tahu perjalanan kamu untuk sepanjangnya. You don't need to know the whole apakah proses yang berikutnya. Kamu hanya perlu setia dengan langkah pertama.